Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dalam doa malam ini. Mari kita memberikan hati kita yang sungguh-sungguh berkenan, hati yang ingin menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu kekudusannya. Karena itu harus dengan kerinduan, seperti mempelai wanita yang merindukan agar mempelai pria itu cepat datang bergaul, kalau bisa selama-lamanya. Itulah penyembahan yang sungguh-sungguh intim. Mari kita memberikan hati kita dengan menyanyikan pujian ini dan kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta anugerah-Mu. Dan Kau berjanji, Engkau adalah imam besar yang tahu kelemahan kami. Namun Kau berkata Engkau dapat dijamah dengan kelemahan-kelemahan kami. Semua itu oleh karena darah-Mu ya Yesus, yang membuat kami boleh layak menghampiri Bapa di sorga. Terima kasih, terima kasih. Bekerjalah di tengah kami, dan biar Roh-Mu yang mencengkerami hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami ini. Haleluya. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, oh hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, hatiku kami ingin mengenal Engkau, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, amin, mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. Oh hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku, amin, amin, mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami mau sembah Engkau, kami bawa hati kami. Yang kurang sempurna ini Tuhan. Yes, yes. Jamah-jamah, jamah Tuhan. Sikarama sulit, sikatoni kita. Jamah teman-teman kami Tuhan. Sikarama sana. Oh, haleluya. Sana karama. Haleluya. Indah karamase. Ramatuni kita sikit. Jesus. Korea lamas. Kira lamas shele kita. Haleluya. Ramati kita rasana korete ini kita. Kira lama-lama Shikarabato kita lama-lama. Yes, yes, yes. Terus terobosi hati anak-Mu Tuhan. Curahi, curahi. Yes, Lord. Mengalir Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan. Kira lama-lama
Hasanabak. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah, Tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. hatiku Mengasihimu. hatiku Ingin yes, amin, amin. ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat Tuhan, kau lihat isi hatiku. hatiku. Hatiku Amin. mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudaraku, sadari diri kita semua belum sempurna. Hanya pada saat-saat di mana tubuh kita diubah, disitulah kesempurnaan terjadi. Total. Karena itu mari, suku, kita mau menghadapkan diri kita kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Dia pasti akan mencurahkan sesuatu yang terpenting, yaitu firman dan Roh Kudus. Dua pribadi Allah yang menolong kita. Mari kita datang menghadap hadirat Bapa yang di sorga. Di hadapan Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu amin. ya Bapa. Kami mau datang Tuhan. Ku datang dengan penuh Amin. kerinduan Amin Tuhan. di hadapan Engkau berjanji hadirat-Mu ya Bapa. kalau kami datang, Engkau pasti datang. Keangkuhanku hilang, Kami mau sembah. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Namamu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu di hadapan-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau datang dengan rindu bertemu dengan Kau Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya
segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Amin, amin. Ya Bapa, sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Amin Tuhan. Glory, glory. Kami mau sembah Kau Bapa. Amin. Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami mau selalu memuji Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Ya Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Engkau baik. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Jesus, Jesus, Rasanda bakaran
Kurasene kita. Kira lama syakat. Korabatara basanak. Korabata. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang Terima kuat. kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang kuat. Kami mau sembah, kami mau sembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah. Ku sembah Kau. Amin. Ya Bapa, Ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan. Amin. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu aku sembah Kau. Ku sembah Kau. Yes Tuhan, Ya Bapa, ku sembah ku Kau. sembah Kau. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ku tinggikan tinggikan nama-Mu Yesus. nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Tuhan, ku sembah Kau. Sembah Kau. Amin, amin, amin. Ya Bapa, Kami rasakan sembah Kau. hadirat-Mu yang dalam Tuhan. Ya Tuhan, Ku tinggikan, tinggikan nama-Mu Yesus yes, dalam hidupku Tuhan. dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Sembah Kau. Amin, amin. Ya Bapa, Ku sembah Kau. sembah Kau. Ya Tuhan, Ya Tuhan, amin, amin. tinggikan Korea lama seke nama-Mu Yesus dalam hidupku. dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, Dalam hidupku selalu. dalam hidupku. Dalam hidupku selalu. Terima kasih, Terima kasih Bapak. terima kasih. Kami benar-benar rasakan Engkau hadir dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan. karena Engkau mau Tuhan berkumpul dengan kami, Terima kasih Tuhan. menyatu dengan kami. Terima kasih. Betapa bahagianya kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Ya Ralama Shaka. Ya teman-teman, saya sudah katakan, berdoa artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi bagaimana engkau menghargai Dia? Seperti apakah? Ataukah hanya seperti penolong dokter kalau engkau sakit? Orang yang kaya waktu engkau menghadapi kesulitan keuangan? Atau sebagai Allah, Tuhan, yang patut kita hormati? Saya sudah katakan yang lalu, orang yang menghormati Tuhan, dia akan cepat menangkap perintahnya dan cepat menjalankan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Betapa pentingnya sikap itu. Tapi Tuhan ingin supaya kita bukan hanya cepat-cepat, tapi praktekkan firman itu yang dapat dilihat oleh orang. Jadi kita sendirilah yang harus menjadi suara kebenaran itu. Allah ingin memakai Anda bukan hanya sebagai pembawa berita, tapi engkau sebagai saksi dari pribadinya. Saudaraku, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu seperti Tuhan sendiri yang bicara. Itulah menjadi suara kebenaran yang dapat dikenali oleh orang lain. Dan ini dinyatakan dalam surat Yakobus 1 ayat 26 dan 27 yang dituliskan oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang dulu tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Allah, walaupun itu kakaknya kandung. Tapi setelah dia melihat Yesus bangkit, dia tunduk dan dia berkata, engkau Tuhan. Yakobus 1 ayat 26-27 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya, Tuhan ingin supaya kita, saudaraku, jangan menganggap-anggap diri kita. Itu tanda kesombongan. Tadi kita menyanyi, di hadapanmu maka segala keangkuhanku hilang. Satu kali nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita akan seperti tidak berdaya apa-apa melihat kebesaran Tuhan. Kita tahu siapa kita. Hanya sebagai ulat-ulat yang tidak berdaya. Tapi ulat yang akan diubahkan menjadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang indah. Nah, tanda bahwa seorang itu betul-betul ibadahnya benar, tidak menipu diri, tidak kamuflase seperti orang-orang Farisi, adalah yang pertama, ini paling penting. Ini tanda, yaitu ucapan kita mengekang, mengekang lidah kita. Ayat ini berkata, jikalau seorang berpikir, if anyone thinks to be religious among you, menganggap diri saya ini sudah orang saleh, maka Tuhan tidak tertarik
dengan penampilan kita. Sebab gaya kita, mungkin korban kita, bukan itu yang menarik hati Tuhan. Kalau engkau korban, apa toh artinya dengan kekayaan Allah? Kalau kepandaianmu engkau korbankan, apakah artinya dengan kepandaian Allah? Enggak ada artinya. Tapi Tuhan sangat tertarik jikalau hati kita ini yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku ubahkan, ya, aku enggak layak. Tuhan, beri kasihan-Mu kepadaku, belas kasihan-Mu. Dan itu yang Tuhan nyatakan dalam perumpamaan orang pemungut cukai yang tidak berani mengangkat kepalanya, tapi tunduk. Dan dia berkata, ya Bapak, aku orang yang berdosa. Begitu juga Tuhan tertarik dengan Daud. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bagaimana hati kita? Apakah kita lakukan segala sesuatu dengan kasih? Kata Tuhan, iman yang bekerja oleh kasih, itulah yang Tuhan inginkan. Banyak kali orang beriman, tapi tidak didorong dengan kasih. Mari kita minta Tuhan, kasih-Mu itu yang mengalir dalam diri kami. Kasih dari sorga memenuhi hatiku, memenuhi tempat di mana aku bersama dengan Tuhan menyembah Engkau. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Ya Tuhan, mengalir, Tuhan, mengalir. Biar kasih-Mu mengalir. Amin, amin, mengalir, Tuhan. Memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir Tuhan, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih
mengalir Tuhan, mengalir. Yes, mengalir. Amin, mengalir. dan Mengalir. Memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir. Amin, amin. Mengalir. Mengalir. memenuhi hidupku. Mengalir. Yes. Kasih dari Yes Tuhan. tempat tinggi. Amin. Mengalir Amin. kasih dari tata Allah Bapa. Amin Tuhan. Mengalir dan memenuhi. Mengalir. Yes. Mengalir kasih dari Memenuhi hati tempat tinggi. semua umat-Mu yang sedang menyembah saat ini. Mengalir kasih dari Haleluya. tata Allah Bapa. Mengalir. Dan memenuhi hidupku. Haleluya. Kami terima aliran-Mu. Kami terima Tuhan. Come Spirit, come Spirit. Mengalir. Yes, terima. Yes, Tuhan. Dari tempat tinggi. Mengalir. Yes, Lord.
Kami tahu Tuhan, apa saja yang kami kerjakan hanya punya nilai yang benar kalau kami lakukan dalam kasih-Mu. Amin. Oleh karena itu Tuhan, biar kasih kami harus ditunjukkan dengan cara yang benar. Terima kasih. Saudaraku, Tuhan ingin melihat apakah iman kita itu didorong oleh karena kasih. Iman yang bekerja oleh karena kasih. Surat Galatia 6 mengatakan itu. Surat Galatia 5 mengatakan itu. Ya, saudaraku, jadi saudaraku, tadi dikatakan supaya kita jaga lidah kita, ucapan. Kasih ditunjukkan, penilaian itu dalam ucapan kita. Dan dalam surat Efesus 4 ayat 15, dalam bahasa Inggris dikatakan speaking the truth in love. Kita kalau bicara yang benar, tapi itu tidak cukup. Banyak orang benar menceritakan kebenaran orang lain yang jatuh memang benar, tapi dengan maksud menjatuhkan, not in love. Tapi diminta oleh Tuhan speaking the truth in love. Banyak orang mencintai, tapi mengelabui. Contoh, seorang ibu yang mencintai anaknya. Kalau anaknya salah, takut dipukul oleh suaminya, maka ibunya yang justru mengatur, memberitahu pada anaknya, nanti kamu ngomong begini sama papi. Ngomong yang gak benar. Contohnya seperti apa? Istri Yakob, istri Ishak. Istri Ishak itu sangat mencintai Yakob. Ya, tapi not speaking the truth. Dia sangat mencintai Yakob. Tapi dia ajari Yakob untuk menipu suaminya. Jadi Tuhan minta supaya kita hati-hati dengan ucapan kita. Speaking the truth in love. Ini tentang ucapan. Yang kedua, apa itu kasih? Kasih itu tidak menuntut balasan. Itu kasih yang sejati. Ya, ada orang mengasihi dengan maksud memancing. Kita memancing ikan yang besar dengan ikan kecil atau dengan udang. Tapi tujuannya mengail. Saudaraku, karena itu tadi dikatakan ibadah yang benar itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang miskin. Mereka pasti tidak mungkin membalas. Tidak mungkin. Itulah kasih yang sejati. Jadi kita mesti belajar. Mari kita mau ubah ibadah kita ini. Kadang-kadang kita mencari nama, mencari tuntutan dari Tuhan. Apa yang Tuhan balas kalau saya kasih ini? Tuntutan dari orang lain, kita melayani. Ya, tapi bukan dengan kasih. Karena di dalamnya terselubung kepentingan kita. Biasanya orang pepatah kita, ada udang di balik batu. Saudaraku, dan yang ketiga yang sangat penting dikatakan, supaya kita ini hidup tidak bercacat celah, tidak dicemarkan, ya, tidak dicemarkan, menjaga dirinya sendiri supaya tidak dicemarkan. Apa artinya tidak dicemarkan? Artinya dari luar ini bisa mencemarkan kita. Jadi sudah lihat, logam yang mulia itu nggak mungkin dicemarkan, ya.
tidak bisa beroksidasi. Nah kalau besi, kalau kena air, kena garam, dia lalu berubah. Jadi karat. Kenapa? Karena besi tidak sanggup menahan serangan itu. Tapi emas sudah masukkan di air, masukkan di garam, tidak masalah. Malah kalau dimasukkan garam malah makin mengkilap. Saudaraku, hidup kudus yang benar itu begitu. Itu kasih yang nyata itu. Apa kasih yang nyata? Kalau saudara melakukan untuk membuat orang lain itu jadi benar. Ya, menolong orang yang mungkin gak benar, engkau tolongi supaya dia nanti jadi benar. Nah, itu kasih. Karena itu kasih yang sejati mesti dicampuri dengan firman. Karena hanya firman yang bisa ngubah hatinya orang. Jadi kalau kita hanya memberi, misalnya memberi pada orang miskin, itu pasti dia senang. Tapi itu tidak akan membuat orang miskin itu menjadi benar. Itu namanya kita beramal. Ya. Tapi kalau iman yang dengan didorong oleh kasih, itu adalah menjaga diri supaya kita ini tidak dicemarkan oleh intrik-intrik kepentingan sama seperti orang lain. Kalau orang lain memberikan apa-apa, di Amerika banyak orang memberikan korban yang besar-besar. Ya, tapi dengan tujuan dapat nama. Dengan tujuan pajaknya dikurangi. Ya, saudara, tapi mari kita lakukan dengan satu kesadaran supaya kita betul-betul mengasihi dan kita tidak dicemarkan oleh dunia. Karena itu mari kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan berikan hatiku seperti hatimu. Dari awal tadi kita menyanyi, ini hatiku, ini hatiku. Lo di hadapan hadirat-Mu Tuhan, aku bawa hatiku dan mengalirlah aliran dari kasih Bapa. Sekarang mari kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku minta supaya hatiku diubah seperti hati-Mu, tulus, tulus. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Amin. Berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan
berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. berikan ku Tuhan Kakimu melangkah, dalam rencanamu. berikan ku hatimu, berikan ku yes Tuhan, untuk melakukan tugasmu. impartasikan pribadimu Tuhan, Kakimu sementara kami menyembah Engkau, rencanamu. Rohmu mengimpartasikan pribadimu sendiri Tuhan. Berikan ku tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Terima kasih. Oh, rasakan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu Tuhan. Kiralabasi. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Rabatoria sana karamasandek. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, yes Tuhan. Ini saatnya Kau impartasikan Tuhan hatimu.
Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Rabasyana Mantone Rabasyana. Jesus. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Amin, amin. Yes Tuhan, impartasikan Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Itulah permohonan kami Tuhan. Melalui doa-doa ini terjadi impartasi. Amin. Bukan berkat, tapi pribadimu yang kau impartasikan kepada anak-anakmu. Sehingga kami mengalami perubahan yang drastis Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Tuhan berkati semua anak-anakmu yang ikut menyembah pada malam hari ini. Kami tahu tangan-Mu sudah melakukan sesuatu, dan teruskan Tuhan. Berkati pemerintahan kami mengatasi semua masalah. Engkau sertai pemerintahan kami. Beri hikmat akal budi dari sorga. Untuk Bapak Presiden kami, wakil, bahkan para menteri, TNI, Polri, dan semua aparat sampai yang terbawah, berkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sudah kau terimalah berkat ini. Dalam nama daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan akan menyertai engkau dan membimbing engkau sampai Maranatha. Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.